Halo sahabat F2 News Update. Kali ini kita mendapatkan berita terbaru tentang alasan MK putuskan ambang batas parlemen harus diubah sebelum pemilu 2029. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi serta memutuskan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% dalam Undang-Undang Pemilu harus diubah sebelum pemilu 2029. Apa alasan MK memutuskan ambang batas parlemen 4% itu harus diubah? Putusan tersebut dibacakan dalam sidang MK pada Kamis 29 Februari 2024. Gugatan ini diajukan oleh Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. MK kemudian menyampaikan pertimbangannya terkait dalil yang disampaikan pemohon. MK menyatakan pada hakikatnya, ambang batas parlemen merupakan salah satu metode untuk menyederhanakan partai politik dalam sistem multipartai. MK juga menguraikan soal perubahan ambang batas parlemen yang diterapkan sejak pemilu 2009. Pada 2009 kata ambang batas parlemen 2,5% menyebabkan DPR diisi oleh 9 partai. Berikutnya, ambang batas parlemen 3,5% yang diterapkan pada pemilu 2014 menghasilkan DPR yang diisi 10 partai. Pada pemilu 2019, ambang batas parlemen menjadi 4% dan menghasilkan DPR diisi 9 partai. Berdasarkan bentangan empirik tersebut, peningkatan angka atau persentase ambang batas parlemen dapat dikatakan tidak signifikan mengurangi jumlah partai politik di DPR, ujar MK. Hakim MK mengatakan penerapan ambang batas parlemen itu tidak dapat dinilai tidak efektif dalam menyederhanakan jumlah partai politik di DPR. Hakim MK juga menyatakan tidak menemukan argumen ataupun metode memadai terkait penetapan besaran angka atau persentase ambang batas yang selalu berubah-ubah. Bahkan, merujuk keterangan pembentukan undang-undang, yaitu Presiden dan DPR, terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4%. Dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas, ujar MK. MK juga beralasan penerapan parliamentary threshold berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR. Dalam pertimbangannya, Hakim MK mengatakan suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR pada pemilu 2009 sebanyak 18% dari suara sah nasional. Pada pemilu 2019 sebanyak 9,7% suara sah nasional. Pada pemilu 2014 sebanyak 2,4% dari suara sah nasional. Namun secara faktual, jumlah partai politik di DPR lebih banyak dibandingkan hasil pemilu 2009 dan pemilu 2019, yaitu 10 partai politik, ujar MK.